Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 18. Jasa kebajikan dari turut bersukacita. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1617. Menghimbau dan merekrut orang-orang untuk menegakkan sutra dan giat bersemangat mengikuti contoh keteladanan. Memberi pujian adalah menyempurnakan kebajikan orang lain. Hendaknya menghimbau dan merekrut orang-orang untuk menegakkan sutra dan mempraktikkan jalan. Membina diri dengan tekun dan bersemangat mengikuti contoh keteladanan. Menanam benih dari praktik bodhisattva merupakan 6 paramita. Langsung mengarah pada buah kemahatauan atau sarwajana dan tiba pada pantai seberang. Membuang kebingungan dan memperoleh kebijaksanaan menyeluruh. Sarwajana yana sebagai kesempurnaan pamungkas dari para Buddha. Kita harus bersungguh hati. Kita harus senantiasa melatih untuk memberi pujian. Memberi pujian dan turut bersukacita, hal yang baik harus dapat banyak dilakukan. Karena memberi pujian adalah menyempurnakan kebajikan orang lain. Ketika orang lain berbuat kebajikan, dari lubuk hati yang dalam kita harus berkata kepada orang yang berbuat baik, benar, kita harus melakukan hal yang benar. Tidak hanya kamu yang melakukannya, saya juga turut bersukacita. Juga bisa menghimbau semua orang untuk menanggapi kamu. Mari kita semua melakukan hal yang baik. Ini disebut mendukung keberhasilan orang lain. Pada saat yang bersamaan, juga bisa menghimbau orang-orang untuk turut melakukannya. Menghimbau orang-orang untuk melakukan perbuatan baik, juga menghimbau mereka untuk menegakkan sutra dan mempraktikkan jalan. Bukan hanya melakukan hal baik saja, masih harus memperbanyak mendengarkan dharma. Perbuatan baik hanya bersifat sementara di dunia. Dunia ini pada dasarnya tidak kekal. Berapa lama kita dapat melakukan perbuatan baik? Seumur hidup juga hanyalah satu kehidupan ini. Menggarap lahan berkah, menyemai benih berkah. Apakah kita dapat melakukan ini selama kehidupan ke kehidupan? Kita tekun menanam benih, namun apakah kita dapat mencari kebenaran sejati? Kita hanya dengan bodohnya menciptakan berkah selama kehidupan ke kehidupan, meskipun kita tetap demikian menciptakan berkah, tetapi kita tidak menjalin jodoh dengan dharma. Jika kita hanya menghabiskan hari-hari kita dengan menikmati berkah, setiap niat pikiran yang timbul tidak bisa dihindari. Begitu batin atau pikiran kerisauan timbul, maka kebaikan dan kejahatan bercampur aduk. Walaupun kita sedang melakukan kebajikan, ketidaktahuan dan kerisauan terus-menerus menjerat kita. Ini merupakan pahala orang biasa. Kita harus menjalankan berkah dan kebajikan secara bersamaan. Inilah kenapa kita sering mengatakan memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan. Berkah adalah sukacita yang diperoleh dari bersumbangsi. Kebijaksanaan adalah keleluasaan yang diperoleh dari sifat berpengertian. Kebijaksanaan ini datang dari sifat berpengertian. Oleh karena itu, harus banyak mendengarkan dharma untuk memahami seluruh prinsip kebenaran di dunia ini. Ketika kita memahami prinsipnya, maka dengan sendirinya dalam kehidupan tidak ada hambatan. Jadi prinsip dan fenomena selaras sempurna.
hendaknya menghimbau dan merekrut orang-orang untuk menegakkan sutra dan mempraktikkan jalan. Hanya jika prinsip-prinsip tersebut ditegakkan, maka prinsip-prinsip tersebut dapat bertahan lama di masa depan. Artinya, bahwa jika setiap dari kita terus melakukannya seperti ini, prinsip kebenaran baru bisa dilakukan, mempertahankan jiwa kebijaksanaan kita. Jadi, kita membina diri dengan tekun dan bersemangat mengikuti contoh keteladanan. Hanya ketika kita menegakkan sutra, kita tahu betapa berharganya Dharma. Jika kita dapat menerima dan menegakkan Dharma dengan tekun dan berupaya benar dalam waktu yang lama, maka kita dapat kembali pada sifat hakiki yang murni. Oleh karena itu, kita harus belajar membina diri dengan tekun dan bersemangat mengikuti contoh keteladanan. Belajar dari Buddha dan Bodhisattva. Bagaimana Buddha mencapai kebudaan? Sebagai praktisi Buddha, bukankah tujuan kita untuk mencapai kebudaan? Belajar dari ajaran Buddha untuk mencapai kebudaan. Kalian harus mengikuti Dharma. Bagaimana kita membina diri? Bagaimana dengan tekun dan berupaya benar? Kita harus tetap pada jalur yang benar. 4 kesunyataan mulia 12 nidana. Mau mengejar kebenaran sejati dari 4 kesunyataan. Penderitaan manusia banyak menyeluruh. Ini adalah yang bisa kita dengar dari kehidupan setiap hari. Bisa lihat, kehidupan manusia, masalah yang menyedihkan, banyak penderitaan. Benar-benar masalah yang menyedihkan, sangat banyak menderita. Melihat orang menderita tidak tega. Ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Perasaan seperti ini harus dibina keluar. Ini namanya hati Buddha. Hati Buddha adalah hati yang penuh welas asih, sering diberitahukan ke semuanya. Menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri. Ini adalah yang harus kita pelajari, adalah arah tujuan kita. Hati Buddha adalah murni tak ternodai, juga harus dengan aku. Aku adalah egonya. Aku mengubahnya jadi nol. Jika kita terus melekat pada keakuan, perasaan aku, pandangan aku, arah tujuan aku, titik-titik, sangat banyak aku. Adalah demi saya sendiri, bermanfaat demi kepentingan diri sendiri, demi aku, melekat terlalu banyak. Karena demikian, oleh karena itu, kerisauan batin kita tidak bisa dibuka. Ini dinamakan terjaring dalam mimpi kegelapan batin. Di depan, kita sudah mengatakan kehidupan manusia bagai mimpi. Namun, kita kembali masuk ke dalam jaring ini. Mimpi adalah ketika kita bermimpi, kita kembali terperangkap oleh jaring itu. Yang menutupi kita bukan hanya kehidupan ini seperti mimpi, tetapi kita juga membiarkan jaring ini. Jaring yang terwujud menjebak kita, mimpi yang tak terlihat, jaring yang tak terlihat, membuat lingkungan kita seperti sebuah jaring yang membatasi kita. Aku, apa yang aku cintai, apa yang aku miliki, apa yang aku genggam, semuanya penuh dengan aku. Jaring ini, seperti yang disebutkan oleh orang-orang saat ini sebagai internet, telah menutupi kita. Hidup ini pada dasarnya sudah seperti sebuah mimpi, dan sekarang kita kembali dijebak oleh jaring kebodohan ini.
Kita selamanya terperangkap dalam mimpi dan jaring ini. Hanya dengan pikiran Buddha yang mampu membuka jaring mimpi ini, barulah tubuh dan batin ini jernih dan tenang. Melihat batin yang luas kembali pada Aku yang agung. Di antara langit dan bumi, segala sesuatu di alam semesta, kebenaran menjadi sangat jelas. Jika tidak, meskipun kebenaran ada di depan kita, tetapi seperti sebuah jaring yang menutupi kita, menghalangi pandangan kita. Oleh sebab itu, kita harus membina diri dengan tekun dan bersemangat mengikuti contoh keteladanan. Selain prinsip sejati dari 4 kebenaran mulia, kita bisa mengerti secara keseluruhan. Kita masih harus mengetahui hukum 12 sebab musabab atau nidana. Kebodohan batin atau awija mengkondisikan bentuk-bentuk karma atau sankara. Bentuk-bentuk karma atau sankara mengkondisikan kesadaran winyana. Kesadaran winyana mengkondisikan batin jasmani atau nama rupa. Dengan demikian, nama dan wujud mengkondisikan 6 landasan indera hingga seterusnya. Terus-menerus hingga terlahir di alam manusia. Di alam manusia, maka semua tidak bisa dikendalikan oleh diri sendiri. Terlebih lagi merupakan sebuah ladang untuk menciptakan karma buruk, membuat keburukan sehingga kita jangan membuat diri untuk kembali terlahir. Berdasarkan 12 hukum sebab musabab yang mengkondisikan untuk terlahir di dunia, sehingga kita harus memiliki bagian membina diri dengan tekun dan bersemangat mengikuti contoh keteladanan. Setidaknya kita harus memiliki satu arah tujuan yang membawa kita untuk melakukan hal yang semestinya, baik hal bajik atau hukum dan prinsip kebenaran sejati. Arah dan tujuan ini harus tepat sasaran. Dengan demikian kita dapat mengingatnya. Itu adalah pikiran dan kesadaran. Benih dari arah tujuan dan karma bisa polos dan murni. Tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati. Hanya karma yang menyertai. Kesadaran karma dari makhluk awam. Sekarang kita masih makhluk awam. Kita masih menderita karena hal-hal duniawi yang membelenggu kita. Kita masih terbelenggu dalam jaring kerisauan batin. Jika kita tidak memiliki dharma, maka tiada dharma untuk membebaskan. Sehingga kita mengikuti dharma, harus membina diri dengan tekun dan bersemangat. Kita harus mempraktikkan 4 kebenaran mulia, catur Arya Satya. Benih praktik dari 6 paramita harus ditanam, yaitu mengarah pada 6 paramita. 6 paramita merupakan praktik bodhisattva, langsung mengarah pada buah kemahatauan. Buah kemahatauan inilah tahapan buah keberhasilan atau pala yang paling pamungkas dari Buddha. Kita bermula dari orang awam dan tujuan akhir kita adalah menjadi Buddha. Maka kita harus menggunakan 6 paramita. 6 paramita dapat menuntun sampai pada pantai seberang, yaitu pantai seberang di mana orang awam dibimbing sampai paling akhir mencapai kebudaan. Ini adalah tujuan kita. Jadi, tiba pada pantai seberang,
membuang kebingungan dan memperoleh kebijaksanaan menyeluruh. Kebijaksanaan menyeluruh merupakan kebijaksanaan dari Buddha. Segala dharma, tiada rintangan, kebijaksanaan menyeluruh, segala dharma di alam semesta, kebenaran sejati, tiada yang tidak dipahami secara tuntas. Ini adalah kondisi kesempurnaan pamungkas daripada para Buddha. Bukan tidak mungkin, namun memerlukan kesungguhan hati kita menetapkan tekad kita dari awal mengarah ke arah yang benar, tidak menyimpang sedikit pun menuju ke depan dan maju terus mengikuti contoh. Pada kalpa-kalpa lampau, setelah melihat para Buddha masa lampau mempraktikkan berdana, kedisiplinan sila, dan kesabaran santi, kemudian membangkitkan ikrar. Dewa data dari satu masa kehidupan ke masa kehidupan selanjutnya, selalu satu masa kehidupan dengan Buddha dan berusaha mencelakai jiwa kehidupan Buddha. Ini adalah membantu Buddha dalam menyempurnakan praktik berdana, kedisiplinan dan kesabaran, serta menegakkan samadhi dan kebijaksanaan prajna, guna memupuk benih bodhisattva. Minta kepala, mata, tangan, kaki, sumsum tulang, hati, ginjal, dan 5 organ dalam daripada Buddha. Ini membantu Buddha dalam menyempurnakan praktik berdana, kedisiplinan dan kesabaran sebagai praktik benih bagi bodhisattva. Pada kalpa-kalpa lampau, setelah melihat para Buddha masa lampau mempraktikkan berdana, kedisiplinan sila, dan kesabaran santi, berderma dana paramita, kedisiplinan sila paramita, kesabaran santi paramita, upaya bersemangat wirya paramita, meditasi dhyana paramita, kebijaksanaan prajna paramita. Ini yang dinamakan dengan 6 paramita. 6 metode ini kita harus mempertahankannya. Ini adalah alat untuk praktik pembinaan diri kita. Bagaimana kita harus berdana, bersumbangsi kita harus mencakup semuanya. Fisik dan batin harus dipenuhi oleh ketulusan, kejujuran, keyakinan, dan kebenaran. Membangkitkan ikrar agung. Makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga. Aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Kerisauan batin yang tiada akhir, aku bertekad menghilangkannya seketika. Pintu dharma yang tak terkira, aku bertekad menguasai semuanya. Jalan kebudaan yang tiada tara, aku bertekad mencapainya. Ini adalah ikrar agung dari kita. Dimulai dari berdana. Praktik 6 paramita ini tidak boleh ada satupun yang kurang. Demi untuk menyelamatkan semua makhluk hidup, untuk menyempurnakan pelatihan diri kita, maka setiap kali berdana dengan sungguh hati. Kita bekerja dengan hati dan pikiran, bersumbangsi dengan sukarela dan sukacita. Bahkan setelah bersumbangsi masih harus bersyukur karena penyempurnakan saya, maka bersumbangsi tanpa pamrih. Masih harus mengucapkan bersyukur. Ini adalah menihilkan diri. Tidak ada aku yang memberi, tidak ada engkau yang menerima bantuan. Semua makhluk adalah setara, tidak melekat pada memberi dan menerima, ataupun pada besarnya sumbangsi.
kekosongan dari 3 aspek dalam berdana yang demikian. Demikianlah mengapa kita harus membiarkan diri menjadi nihil. Tidaklah saya merasa bersyukur dapat melayani Anda karena Anda memberikan kesempatan kepadaku, mendukung keberhasilan saya. Anda bisa selamat. Saya lebih berbahagia dari Anda. Anda selamat, hati saya pun tenang. Maka, ladang pelatihan bodhisattva ada di tengah makhluk yang menderita. Jika tidak ada penderitaan, tidak akan ada kesempatan untuk menjadi bodhisattva. Jadi mengatakan seperti ini. Pada kalpa-kalpa lampau, setelah melihat para Buddha masa lampau mempraktikkan berdana, dana, kedisiplinan, sila, bukan hanya berdana, tetapi juga harus menegakkan sila. Bukan hanya menegakkan sila, juga harus melatih kesabaran. Kesabaran harus berlangsung lama. Jadi, Anda harus giat bersemangat, gigih, harus tekun. Tidak peduli menggunakan cara apapun di dalam kehidupan, tetap demi Dharma. Saya di sini sedang bekerja di luar ruangan. Kalian di sana sedang melatih diri, duduk di sana mendengarkan ceramah. Duduk di sana mendengarkan sutra. Jika kita dapat menyempurnakan orang, duduk di sana dengan tenang mendengarkan sutra, walaupun kita sekarang berada di dapur, jasa kebajikan dari menyempurnakan mereka, karena mereka dengan bersungguh hati berada di tempat itu. Setelah selesai kelas pagi, mendengarkan Dharma menimbulkan perasaan maha sukacita. Masuk ke dalam ruang makan, kita dapat makan dengan kenyang. Ini kita perlu bersyukur. Bersyukur pada mereka yang bersumbangsi demi kita. Dan mereka juga sangat rela. Kalian sedang giat bersemangat. Saya bersukacita. Ini saling. Waktu bersumbangsi juga harus rela. Tujuannya juga adalah melatih diri. Yang giat bersemangat juga lebih perlu kesungguhan hati. Jika tidak, maka akan merasa malu pada orang yang telah bekerja keras. Jadi, ladang pelatihan ini antar sesama saling berdana, menegakkan sila, kesabaran, dan giat bersemangat. Batin selalu melatih perenungan dengan tenang meditasi. Kebijaksanaan dalam melatih perenungan dengan tenang adalah agar hati kita dapat tenang, samadhi, dan menimbulkan kebijaksanaan. Satu arah. Makanya 6 paramita harus dipraktikkan dan harus terus-menerus berikrar. Waktu terus berlalu. Aktivitas atau kegiatan terus berlalu. Kita harus menggenggam waktu. Waktu boleh berlalu, namun Dharma harus bertinggal di hati kita. Karena prinsip kebenaran adalah abadi, dan jika Dharma bertinggal di hati kita, sama seperti prinsip kebenaran yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Walaupun kita setiap hari menerima, kita tidak akan bilang, saya sudah penuh karena banyak. Penuh dari mana? Kita tidak boleh merasa bahwa ego kita telah penuh, karena ajaran Dharma itu tidak bertambah, tidak berkurang. Apa yang terpakai dan keluar, kita tidak kehilangan. Justru yang kita pakai keluar itu adalah ajaran yang kita dapatkan. Bersumbangsi menolong orang walaupun bersumbangsi Dharma, semua itu tanpa wujud. Siapa yang melakukan, siapa yang mendapatkan. Saat kita melimpahkan jasa,
apakah jasa kita benar-benar keluar dan berkurang? Apakah ada melepaskannya, melepaskan dan mendapatkan? Saat kamu berdana, ada yang menerima. Yang menerima dana kita, dia melimpahkan jasa kembali. Dan kita yang mendapatkan jasa tersebut, kalian dengar dengan baik. Harus jelas, ada yang menerima. Kita memberi dan ada yang menerima. Pemberian ini berwujud namun yang kita dapatkan adalah jasa yang tidak berwujud. Maka kita harus menggunakan hati yang bersyukur. Walaupun menegakkan sila mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Hati kita jangan hanya karena kegelapan batin sesaat sehingga membuat kita kehilangan tekad pembinaan diri bodhicitta kita dan menyebabkan bertambahnya kerisauan. Jadi harus menegakkan sila, harus bersabar. Jika tidak bersabar, maka tidak dapat mencapai bodhisattva. Jika jalan bodhisattva tidak dapat dilalui, lantas bagaimana jalan Buddha dapat dicapai? Jadi, mesti harus bersabar. Bersabar adalah berada dalam fokus tanpa cabang-cabang, maju tanpa kenal mundur. Hanya tekad pembinaan diri bodhicitta, tiada perselisihan antar sesama yang lainnya. Ini dinamakan berupaya bersemangat. Meditasi senantiasa dalam pemikiran benar, samyak samkalpa. Walaupun dalam kondisi lingkungan yang bagaimanapun, kita harus memperhatikan pemikiran kita. Di luar, kita mengenal wujud. Bagaimana kita meletakkan di dalam hati kita dinamakan pikiran. Dulu sering mengatakan kepada semuanya, pikiran adalah kesadaran bersentuhan dengan objek luar. Segala bentuk dan rupa disimpan di dalam hati kita. Ini dinamakan pikiran. Kita harus baik-baik merenung dengan tenang, dengan meletakkan ladang batin kita ke dalam hati kita. Ingat, penampilan luarnya kita harus menggarap ladang batin kita. Apakah kita ada benar-benar menggarapnya dengan serius? Di atas ladang batin kita, benih apa yang kita tabur? Giat menggarap harus merenungkan dengan tenang. Ini dinamakan meditasi. Adalah praktik dalam tindakan nyata kita. Merenung tidak menyimpang. Ladang batin kita jangan dibiarkan menyimpang. Ini sangat penting. Jadi mengenai praktik dari 6 paramita, kita hendaknya membangkitkan ikrar. Kita mesti berikrar, setelah melakukannya kita hendaknya tetap membangkitkan ikrar. Berikrar terus-menerus, inilah yang hendaknya kita lakukan di setiap waktu. Terus melakukan apa yang benar, segera membuang apa yang salah. Setiap hari, kita hendaknya senantiasa menggarap ladang batin kita. Terus mencabut rumputan liar di ladang batin kita. Dan terus menabur benih kebaikan. Kita hendaknya jangan pernah berhenti menggarap ladang batin kita seperti ini. Artinya, kita membangkitkan ikrar untuk terus menabur benih dan menjalin jodoh baik. Sebelum mencapai kebuddhaan, kita mesti menjalin jodoh baik terlebih dahulu. Saya sering membahas tentang jodoh kebajikan. Di setiap kehidupannya, Dewadatta hidup di era Buddha dan mencelakai nyawa Buddha. Apakah kalian tahu siapa Dewadatta? Di setiap kehidupannya, Dewadatta selalu terlahir di masa kehidupan yang sama dengan Buddha. Di setiap kehidupan itu, Dewadatta menciptakan kondisi yang buruk.
Ia menciptakan kondisi buruk bagi Buddha, mencoba untuk merintangi dan merusak pelatihan diri Buddha. Ia bahkan mencari cara untuk membunuh Buddha. Ia selalu hidup di masa kehidupan Buddha dan senantiasa mencoba untuk mencelakai nyawa Buddha. Di dalam Sutra Orang Bijak dan Orang Bodoh, atau di dalam Sutra Nidana, kita sering melihatnya tentang setiap masa kehidupan Buddha yang melewati begitu banyak siksaan dan penderitaan. Siapa yang menyiksanya? Yang menyebabkan Buddha mengalami begitu banyak penderitaan? Dewadatta. Ia yang menciptakan keadaan di mana para praktisi dianiaya. Dewadatta lah yang melakukannya. Oleh karena itu, ia tersiksa seperti ini dari kehidupan ke kehidupan sehingga ia memiliki kesempatan menjalankan praktik kesabaran. Untuk dapat menyempurnakan praktik perdana kedisiplinan kesabaran, ketekunan, bermeditasi mendalam, dan kebijaksanaan, datang mengujinya agar ia memiliki jalinan jodoh itu. Ada kesulitan baru dapat mengasah ketekunannya. Maka dari itu, ia dapat menoleransinya dan terus maju. Melatih kebijaksanaan, mempertahankan meditasi. Ini adalah benih bodhisattva. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur, mensyukuri kesulitan yang ada di hadapan kita. Jangan mengeluh dan jangan menyalahkan, karena ini adalah kondisi dari pelatihan diri. Dalam lingkungan penganiayaan seperti itu, banyak sekali sebab dan akibat di antaranya. Ada yang ingin kepalanya, matanya, kaki dan tangannya, sumsum tulangnya, hatinya, ginjalnya, dan 5 organ dalamnya. Cerita semacam itu sangat banyak, tetapi tidak takut kepada orang yang ingin bersedekah, orang yang memenuhi kebutuhan dan orang yang memohon. Dia bersedia melakukan semuanya. Oleh karena itu, ia mencapai praktik bodhisattva ini. Kita harus memahami terlebih dahulu apa yang disebut dengan jasa kebajikan. Tidak hanya bersukacita ketika mendengar orang lain melakukannya, kita sendiri juga harus merasa sukacita ketika melakukannya. Hendaknya terlebih dahulu paham bahwa demi mencari dharma agung dan menyempurnakan praktik dari 6 paramita, harus rela untuk mengorbankan jiwa dan raga. Dengan adanya keselarasan dalam permasalahan, dapat merealisasikan kebenaran sejati. Inilah menasehati dan mendorong orang-orang yang mencari dharma pada generasi mendatang. Ini yang harus kita pahami dulu. Untuk mencari dharma agung harus terlebih dahulu menyempurnakan 6 paramita dengan berbagai praktek. 6 paramita dengan berbagai praktek adalah 6 paramita sampai mencapai kondisi luar buah sarwajna, yang berarti sampai kondisi luar tatanan tertinggi Buddha. Proses ini sampai tidak ragu untuk mengorbankan kehidupan. Rela mengorbankan jiwa kehidupan tidak ragu. Ada tubuh ini baru mampu bekerja keras. Ada tubuh ini baru mampu bersumbangsi. Tubuh dan batin tidak takut menderita untuk bersumbangsi. Maka, dengan adanya keselarasan dalam permasalahan, dapat merealisasikan kebenaran sejati. Jika kita tidak ada manusia dan masalah, kita tidak mampu memahami prinsip kebenaran ini. Apa yang disebut melatih diri harus melewati kesulitan seperti ini. Melatih diri tidak hanya membahas kamu harus menghormati 3 mestika. Setelah menjadi monastik, saya berada di posisi atas. Bukan seperti ini. Tapi benar-benar membangkitkan tekad untuk melatih diri.
kita harus mengerti untuk melepas, tidak mementingkan diri sendiri. Tidak ada keakuan. Baru dapat menjadi aku yang universal. Aku yang universal merangkul semua masalah dunia. Ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Merasakan kepedihan atas penderitaan orang di dunia dan merasakan sakit atas luka orang di dunia, ini semua demi dunia. Oleh karena itu, kita harus menghargai kerja keras, rela mengorbankan jiwa kehidupan untuk bersumbangsi. Anda sangat bertanggung jawab juga lewat sehari. Anda sangat menikmati juga lewat sehari. Para hadirin, sebenar-benarnya kita harus terlebih dahulu paham bahwa mencari Dharma Agung, menyempurnakan praktik dari 6 paramita, harus rela untuk mengorbankan jiwa dan raga. Dengan adanya keselarasan dalam permasalahan, dapat merealisasikan kebenaran sejati. Harus merealisasikan hingga kebenaran sejati, kondisi dari prinsip kebenaran sejati. Jadi inilah menasihati dan mendorong orang-orang yang mencari Dharma pada generasi mendatang. Ini adalah menghimbau, kita harus tiada henti-hentinya menghimbau orang untuk menegakkan sutra dan menerima Dharma. Sutra adalah jalan, dan jalan harus ditapaki. Harus melatih diri. Bagaimana metode dari proses melatih diri adalah demikian. Kita harus terlebih dahulu paham, bukan mendengarkan Dharma. Tahukah? Sudah tahulah. Mengertilah. Sudah mengerti. Saya sudah bisa berhalaman-halaman prinsip kebenaran. Semuanya bisa saya ungkapkan. Bukan. Memoir dari para biksu agung. Saya memohon harus melakukan pengecekan atau riset bukti zaman. Pengecekan bukti manusia dan benda, latar belakang, sejarah, dan ITV. Saya sangat bersyukur tidak menulis naskah secara sembarangan. Program televisi kita barulah bisa menyebarkan berita asli dan membimbing pada arah yang benar. Permasalahan yang benar-benar terjadi, terutama Dharma Buddha. Berharap setiap halaman memoir dari para biksu agung akan menjadi budaya kemanusiaan yang sebenarnya dari mengejar dan mencari Dharma Buddha. Jadi semua orang haruslah menghargainya. Sekarang telah mulai untuk memasuki naskah sutra. Lihatlah di dalam naskah sutra bab 18. Bab jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Pada ketika itu, Bodhisattva Mahasatwa Maitreya berkata kepada Buddha, "Bagawan, sekiranya ada pria berbudi atau wanita berbudi, setelah mendengarkan sutra teratai ini, dapat turut bersuka cita karenanya, lalu seberapa banyakkah berkah yang akan diperolehnya?" Sutra Teratai Bab 18. Jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Jika Anda lebih bersungguh hati mendengarkannya, pria berbudi, wanita berbudi, ada 2 macam untuk dianalisa. Dalam hal sebutan terhadap orangnya, murid Sang Buddha ada dibagi menjadi 4 kelompok. Dari Dharma untuk diumpamakan, 4 kelompok murid dibagi menjadi arahat dan bodhisattva. Pria berbudi dan wanita berbudi memiliki 2 makna. Dalam hal sebutan terhadap orangnya,
adalah 4 kelompok murid. Dalam perumpamaan Dharma, 1. Arahat memiliki sifat yang tegak dan terus terang. Hanya mampu memberikan kebaikan bagi diri sendiri dan tidak mampu membimbing orang lain. Mendengarkan Dharma untuk memberi kebaikan bagi diri sendiri adalah pria berbudi. Bodhisattva memiliki sifat yang lemah lembut dan penuh welas asih. Dapat mencerahkan diri sendiri dan membimbing orang lain. Menebarkan jalinan jodoh baik untuk mengabadikan benih kebudayaan dilambangkan sebagai wanita berbudi. Orang yang memberikan persembahan berupa 4 kebutuhan pokok kepada Buddha dan Sangha adalah pria atau wanita berbudi yang menegakkan dan belajar sebagai perumah tangga. Arahat adalah orang yang memiliki sifat yang tegak dan terus terang. Tujuan saya terlibat dalam praktik spiritual adalah untuk terus melenyapkan penderitaan saya. Saya tidak ingin dinodai oleh penderitaan. Saya kesampingkan. Saya tidak peduli. Mereka tegak dan terus terang. Mereka berkata, itulah yang dikatakan Sang Buddha. Begitulah mereka memiliki sifat yang tegak dan terus terang. Hanya mampu memberikan kebaikan bagi diri sendiri dan tidak mampu membimbing orang lain. Jadi, mendengarkan Dharma hanya untuk kebaikan sendiri adalah mereka yang kita sebut pria berbudi. Mereka berlatih hanya untuk keuntungan mereka sendiri. Jenis kedua adalah bodhisattva. Bodhisattva memiliki sifat yang lemah lembut dan penuh welas asih. Dapat menebarkan jalinan jodoh baik. Mereka tidak hanya berusaha mengubah diri mereka sendiri, tetapi juga terus mengubah orang lain. Untuk mengubah orang lain, kita harus menebarkan jalinan jodoh yang baik. Jadi, kita harus menciptakan hubungan yang baik dengan mereka untuk dapat mengabadikan benih kebudayaan dan memungkinkan Dharma untuk diwariskan. Jadi mereka yang membantu mengabadikan benih-benih kebudayaan terus-menerus membantu menyebarkan Dharma. Dilambangkan sebagai wanita berbudi. Pada masa Buddha, ada 4 persembahan, yaitu membangun biara, obat-obatan, makanan, dan pakaian. Ini disebut 4 persembahan kebutuhan pokok. Pada zaman Buddha, para monastik harus keluar untuk menjalin jodoh baik dengan orang-orang, sama seperti masa kita saat ini. Ada 24 jam dalam sehari dan mereka melakukan perjalanan jauh dan kembali. Membutuhkan banyak waktu. Mereka membutuhkan umat awam untuk melindungi Dharma dan berdana. Pada saat itu, untuk mendukung kelanjutan hidup Sangha, Sang Buddha berkata, jasa kebajikan kalian besar. Umat awam yang menegakkan dan belajar sebagai perumah tangga disebut pria dan wanita baik karena sumbangan mereka. Oleh karena itu, sejak Bodhisattva Maitreya akan menjadi Buddha di masa mendatang, maka beliau mengetahui orang masa akan datang. Saat mereka mendengar sutra ini, walaupun mereka hanya bersuka cita, mereka sudah mendapatkan jasa kebajikan. Sebenarnya bagaimana kita menentukan seberapa besar jasa kebajikan yang diperoleh? Walaupun di bagian sebelumnya, di bab pembedaan jasa kebajikan. Namun sekarang, hanya merasakan sukacita sudah mendapatkan jasa kebajikan. Apakah ini yang harus kita lakukan? Berapa banyak jasa kebajikan yang kita peroleh? Oleh karena itu,
Demi orang-orang masa mendatang, Bodhisattva Maitreya, beliau harus berada atau berdiam di dunia untuk membabarkan Dharma. Oleh karena itu, beliau harus terus-menerus bertanya, mengajukan pertanyaan demi para makhluk, memohon kepada Buddha untuk menjelaskan lebih detail lagi. Beliau memohon seperti ini. Bodhisattva Maitreya mewarisi pencapaian pada masa lampau dan mengembangkan usaha untuk masa mendatang. Kelak akan terlahir ke dunia untuk mencapai kebudayaan. Artinya, sejak bab terdahulu dikatakan bahwa orang-orang yang menerima, menegakkan, membaca, dan melafalkan sutra ini, serta secara bersamaan mempraktikkan 6 paramita, akan memiliki jasa kebajikan dari penegakan dan praktik seperti disebutkan sebelumnya. Karena sebelumnya sudah dibahas seperti demikian, kita harus memahami Bodhisattva Maitreya memohon kepada Buddha untuk menjelaskan kembali, menerima dan menegakkan, melafalkan dan mempraktikkan 6 paramita. Beliau ingin agar Buddha dapat menjelaskan kembali, tidak hanya dengan membaca dan melafalkannya saja, tidak hanya dengan mempersembahkan 4 jenis kebutuhan pokok, namun masih harus mempraktikkan dengan tindakan nyata, masih harus mempraktikkan 6 paramita di dunia. Perdana, kedisiplinan, kesabaran, upaya bersemangat, meditasi, dan kebijaksanaan. Pada ketika itu, Bodhisattva Mahasattva Maitreya berkata kepada Buddha, dikarenakan Bodhisattva Maitreya kelak akan datang ke dunia untuk menjadi guru pembimbing, makanya sekarang bertanya dengan berkata pada Buddha. Menginginkan Buddha menyampaikan dengan jelas yang belum mendengarkan, yang belum dipahami. Ini adalah untuk dapat mengabadikan benih kebudayaan. Buddha yang akan datang berada di dunia. Bagaimana agar para pria berbudi dan wanita berbudi ini di sutra teratai ini, setelah mendengarkan sutra teratai, bagaimana memuji, bagaimana praktik dengan tindakan nyata. Setelah praktik dengan tindakan nyata, bisa mendapatkan berapa banyak berkah. Ini perlu Buddha menyampaikannya dengan jelas. Ia mewakili kita menanyakannya, sehingga kita sekarang mulai bersungguh hati. Sebenarnya kita meyakini dan memahami secara mendalam, bersuka cita. Sebenarnya hal ini semuanya memiliki jasa kebajikan. Menggunakan batin yang bagaimana untuk menerima jasa kebajikan ini, sehingga berharap semua orang baik-baik bersungguh hati mencari tahu. Setelah Buddha parinirwana nanti, orang-orang yang mendengarkan sutra ini lalu memunculkan keyakinan dan pemahaman dengan batin mendalam, meyakini dan menerima dengan bersuka cita, serta merayakannya dengan tarian. Secara alamiah membangkitkan sebersit perasaan turut bersuka cita. Jadi bagaimana mungkin tiada jasa kebajikan? Maka ditanyakan, seberapa banyakkah berkah yang akan diperolehnya? Meyakini dan memahami secara mendalam, meyakini dan menerima dengan sukacita. Demikian juga ada jasa kebajikan, sehingga kita harus mencari tahu secara mendalam. Sekarang Buddha mulai akan menjelaskan, kita harus mempersiapkan diri, bersungguh hati mendengarkan, bagaimana mengakumulasi jasa kebajikan, bagaimana bersuka cita dan memuji. Memuji juga harus tepat. Memuji dengan tidak benar juga salah.
sehingga berharap setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.